Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan Ford Everest Turbo Intercooler tahun 2005. Iya, SUV yang satu ini menurut gue merupakan definisi SUV yang sesungguhnya, karena tampangnya itu masih old school, gagah, dan ini pun cukup langka karena ini varian yang 4x4. Penasaran? Luar dan dalam memang masih terasa cukup old school, namun itulah charm dari si Ford Everest. Apalagi yang satu ini seperti yang kalian lihat, dia adalah varian yang 4x4, jadi siap menemani off-road kalian. So kayak apa sih salah satu mobil yang populasinya cukup langka di Indonesia ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangki, sebelum kita bahas Everest 4x4, kami dari Laknas punya kabar baik bagi teman-teman yang karpet mobilnya masih standar wool dan gampang kotor gitu nih. Dan bicara soal coil mat, yang terbaik menang telak di pasaran sekarang tentunya none other than First Class Carpet. Terbuat dari PVC coil murni yang bukan hasil daur ulang, karpet First Class memiliki finishing paling tebal, mewah, kuat, dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Ada opsi ketebalan 17 mm untuk Prime Series dan 20 mm untuk Signature Series dengan banyak banget pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior mobil kalian. Kebetulan First Class Carpet lagi ada diskon PPKM alias promo pasang karpet mobil up to 30% off loh. Caranya gampang banget. Langsung screenshot layar ini dan tunjukkan pada saat pemesanan via nomor 0821 1297 0617 atau via IG @firstclasscarpet di sebelah sini. Promonya tentu sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek websitenya di www.firstclassstripcarpet.com. Bye-bye karpet jadul. Eksterior tampil gagah, kekar, dan anti-SUV Banshee Club dengan tampang khas old school classic American SUV yang membuat kamu tampil sangar di jalan. Nah, Tojangkis, Ford Everest 4x4 Turbo Intercooler tahun 2005. Iya, mobil yang satu ini tuh dari dulu tuh sebenarnya punya tempat spesial gitu ya di hati para pemilik SUV ladder frame. Karena di tengah-tengah sengitnya kompetisi antara Fortuner dengan Pajero Sport, sebenarnya itu masih ada ini yang diam-diam mematikan dengan mesin yang powerful dan dengan tampang yang memang sangat berbeda dengan Fortuner dan Pajero yang lebih klimis, lebih necis. Ini tuh bener-bener no nonsense, square, American style off-roader SUV. Apalagi yang satu ini juga unitnya sangat spesial karena kan ini yang versi 4x4-nya gitu ya. Jadi keren banget. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout juga ke Ikai dari Aspros Auto. Maksudnya Aspros gitu, sini Kai. Yang udah pinjemin kita si Ford Everest tahun 2005 yang sangat langka ini. Wah, masih frame. Wah. Oke. Jadi thank you banget Kai. Sama-sama. Ini mobil dijual? Ini sudah laku kebetulan. Sudah laku. Iya. Tapi kalau orang misalnya pengen minta cariin ini bisa? Bisa banget. Bisa banget. Kalian tinggal langsung cek Instagramnya Ikai di sebelah sini. Atau Aspros gitu di sebelah sini. Atau Aspros gitu di sebelah sini. Atau kontak aja ke nomornya yang berapa Kai? 0858 6499 3523. Siap mencarikan mobil apapun? Oh iya jelas. Di Bandung nggak harus? Kalau keluar kota ini kan buktinya BSD. Oh ini buktinya BSD. Kebetulan ini yang belinya orang BSD. Mantap, siap. Gitu. Thank you Kai. Siap, sama-sama. Siap. Twing. Oke, kita lanjut review. Dah. Seperti itu. Nah sekarang kita lanjut bahas eksteriornya dari belakang seperti biasa. Nah dari atas, Everest ini cukup unik karena walaupun dia square gitu ya, sangat terkesan utilitarian, tapi dia udah dapet ini bukan rear mounted roof spoiler, ini roof rail mounted roof spoiler karena ini langsung nyambung ke roof rail ke bagian depan. Ini sangat unik dan membuatnya terkesan gak gundul. Ada tarp brake stop lamp di sini udah LED, kaca pun udah dari fogger, dan memang dia layout tail lights-nya itu juga menyatu ke bagian pilar sini gitu ya. Memang ini tail lights-nya masih sederhana, masih bohlam semua.
Tapi ini kalau di blackout pakai smoke gitu, ini jadi seamless ke dalam pilarnya, jadi cukup unik. Tampilan di belakang sini juga macho banget. Dia memang cukup flat tapi dihiasi dengan konde besar yang sangat ikonik, karena konde ini pun ada kayak emboss gunungnya gitu ya, dengan logo Everest di bagian sini. Karena kan lagi-lagi Everest itu kan the highest mountain in the world. Dan di sini juga logo Ford tetap ada untuk membuka bagasi di bagian sini, termasuk untuk bumpernya sendiri. Dia juga two tone, jadi bagian bawahnya itu ada hiasan silver yang menghiasi lower partnya ini. Dan ini pun ada lampu mundur di bagian bawah, termasuk ada deflektor juga. Kayak yang gue bilang, dia tuh udah ada roof rail. Desainnya tuh keren karena integrate gitu ya, nggak terkesan kayak tempelan. Dan ini langsung nge-extend ke bagian spoiler belakang ini. Jadi keren banget, kesannya tuh menyatu banget. Ada garis-garis tegas yang ada di bagian samping sini. Moldingnya pun tegas gitu ya. Dengan door handle yang memang masih model cepol kayak gini, tapi dia at least chrome, lagi-lagi classic American style banget. Dan juga di bagian bawah sini kalian dapat footstep aluminium berwarna silver yang senada dengan over fender besar yang tentunya menghiasi bagian bawah mobil ini. Spion, dia juga full chrome senada dengan bagian door handle sini. Ini masih manual retract gitu ya, masih model penyet, tapi at least dia sudah electric adjustment. Dan juga dia sini nggak ada lampu seinya. Lampu seinya ditaruh di bagian fender sebelah sini, ember seperti mobil tahun 90-an, dan tepat berada di bawah logo Everest yang sangat bold dan manly ini. Tentunya kaki-kaki dari si Ford Everest tahun 2005 yang versi 4x4 ini itu udah nggak standar. Iya, kenapa? Karena walaupun peleknya masih standar, tapi bannya tuh nggak lengkap kalau nggak dibikin yang seperti ini gitu ya. Ban bawaan memang dia kayak ban-ban SUV biasa, tapi ini udah diganti dengan Bridgestone Dweller MT dengan ukuran 31x10.50 R15, sehingga peleknya memang masih cukup kecil ya, 15 inci. Aslinya peleknya itu nggak blackout kayak gini, dia silver biasa gitu, tapi ini udah dicat hitam supaya terkesan makin gahar. Dan ini pun untuk pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup standar pada kelasnya. Dan teknologi pun nggak ada yang terlalu aneh-aneh gitu ya, masih cukup normal banget. Udah ada diff lock yang berupa button, dan ada tuas untuk transfer case yang siap untuk menemani kegiatan off-road kalian. Dan tentunya paras dari Everest pun gak lepas dari bagian fascia depannya yang memang masih sangat klasik American truck ini gitu. Karena ini model yang pre-facelift, ini pun masih mukanya tuh mirip-mirip ala Ranger yang generasi pertama gitu ya, dengan grill besar di sini. Cuman bedanya ini tuh terkesan lebih posh sedikit karena grillnya pun sudah chrome dengan logo Ford di bagian tengah. Bagian bumpernya pun sudah lebih necis. Ini memang sebenarnya ada fog lamp, cuman kayak dicopot kali ya. Jadi ini nggak ada, soketnya ada di dalam gitu. Dan juga karena ini turbo intercooler, di sini pun kelihatan ada intercooler di bagian bawah yang sehingga bikin tampang SUV ini makin bengis gitu ya. Di bagian fendernya situ memang itu nggak asli, jadi dia udah dipasang spion tanduk itu bawaan dari Fortuner untuk bantu manuver, tapi aslinya itu nggak ada. Dan juga untuk lampunya, ini pun walaupun masih cukup klasik, bohlam semua, tapi at least dia udah full kristal multi reflektor, bohlam 4 di bagian sini, lampu sendiri di bagian bawah sini, dan lampu sein di bagian samping sini semuanya masih bohlam biasa, tapi at least dia ada full mica kristal yang membuat tampilannya cukup modern. Dan secara overall, tampang dari si Ford Everest 4x4 tahun 2005 yang satu ini menurut gua masih mempertahankan ciri khas sebuah SUV ladder frame yang besar, gagah, dan sangat American. Memang tampang itu bukan selera semua orang. Mungkin beberapa orang bakal nganggap ini tuh jadul atau kuno, old school gitu ya, nggak necis gitu kan, nggak urban. Tapi bagi kalian yang suka SUV yang beneran strong, sterek, dan SUV sebagaimana mestinya, pastinya si Everest ini akan tampil lebih gagah jika disandingkan dengan Fortuner dan Pajero Sport. Interior secara desain memang tampil ala mobil 90-an, tapi nggak masalah karena period correct dan rasa naik dari mobil ini tetap terasa tinggi dan commanding. Nah, atau jadi pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat untuk ukurannya gitu ya, tapi masih cukup oke lah, dia cukup padat, dan naiknya memang dia agak tinggi, jadi kalian dikasih footstep aluminium di bagian bawah sini untuk bantu kalian naik gitu ya. Nah, begitu jadi rasa duduk di Ford Everest generasi pertama tahun 2005 yang 4x4 turbo intercooler. Sebelum kita bahas interior, fitur, dan lain-lain seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik like tombol di bawah dan juga klik tombol merah itu racing untuk mensubscribe di channelnya Laksana Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di @laksana_junkie ini, serta nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kita seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya itu seperti ini. Jadi memang masih kunci batang besi seperti biasa, tapi at least dia udah ada emboss Ford-nya di bagian sini, dan juga udah ada alarm yang memang terpisah
Ya udah kayak gitu aja gitu ya. Ini ada tombol untuk lock, unlock, ada panic button gitu, cukup standar alarm aftermarket gitu. Dan tentunya kita pengen dengar dulu suara mesin 2500 cc turbo diesel intercooler kayak apa. Pakai kunci biasa di sini, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si Everest generasi pertama ini memang masih belum common rail sehingga dia masih TDI. Berkode WLT 2500cc inline 4 turbo diesel TDI SOHC. Tenaganya 110 horsepower dengan torsi 268 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak 4 roda. 0-100 nggak ada yang peduli karena memang cukup lambat dan konsumsi BBM dalam kotanya cukup boros, ada di 1:7. Tapi at least mesinnya cukup badak, bisa nelan solar busuk dan buat off-road dia tergolong lumayan capable. Alright, lanjut untuk bahas bagian interior dari si Everest. Mulai dari dashboard build quality-nya, ini memang rata-rata masih hard plastik, tapi untuk umurnya itu sangat normal sekali. Dan ini pun desain dashboardnya memang karena ini model yang pre-facelift, dia masih model lama yang ala-ala mobil 90s gitu ya, yang serba ngebulet-bulet, terus kayak agak-agak mencoba driver oriented. Di sini pun udah ada glove box yang belum soft opening, tapi dia udah gede banget, termasuk udah ada airbag juga. Dan di sini sendiri center console itu ada aksen-aksen silver yang sebenarnya tuh agak unik karena dia aksennya ngebulet, tapi air vent-nya tuh kotak-kotak gitu. Kayak tombol-tombol itu kotak-kotak semua gitu ya. Jadi agak tabrakan, tapi ya nggak apa-apa lah. Di sini sendiri pengaturan tombolnya gue bisa deskripsikan sebagai orang-orang Amerika yang hanya bermodalkan penggaris. Jadi serba kotak-kotak di dalam elips gitu. Mulai dari lubang AC yang bentuknya kotak, di atas lagi ada randomly put hazard button yang juga kotak, di kanannya ada jam yang kelihatan kayak tahun 90-an gitu, lagi-lagi dia agak kotak. Ke bawah lagi ada 2 tombol untuk rear defogger dan untuk wiper dan washer belakang. Ke bawahnya sistem infotainment entertainment ini memang udah cukup oke lah, tapi rasanya ini nggak standar gitu ya, udah di-upgrade oleh pemiliknya. Dan ini pun pakai Pioneer dengan tipe MOSFET 50WX4. Jadi mobilnya nggak cuma yang 4x4, tapi audionya juga kali 4 gitu. Di sini sendiri juga udah ada input untuk USB, ada untuk aux in, udah lengkap lah, termasuk udah ada Bluetooth teleponi. Dan juga di sini juga ada penambahan kayak Twitteran di bagian atas ini supaya experience-nya tuh lebih memadahi. Ke bawah lagi ada climate control yang memang semuanya masih manual gitu ya, masih mechanical. Dan lucunya lagi ini tuh tombol untuk fan speed-nya nih, gue nyalain. Ini tuh kecil banget. Ini tuh tombol fan speed paling kecil yang pernah gue lihat dalam hidup gue nih. Kayak kecil gitu ya, imut banget. Di bagian kirinya ada untuk temperature dan di bagian kanan ada untuk arah sembur yang udah lengkap. AC, rear AC juga dinyalain dari sini dan juga ada open close air-nya. Ke bawah ada 2 buah 12 socket yang masih cigarette lighter dan ada asbak buat kalian nyebat, dan ada tempat open storage lagi di bagian bawah sini besar lengkap dengan 2 buah cup holder dan ada transmission di bagian bawah sini yang tentunya 5-speed manual. Iya, termasuk di sini pun ada untuk kalian. Nah, ini yang cukup istimewa gitu ya. Jadi kalau kalian pengen berubah penggerak mobil ini dari 2-wheel drive menjadi 4-wheel drive, kalian gunakan tuas yang ada di bagian sini. Termasuk ada diff lock yang ada tombolnya di bagian atas sini gitu. Ke belakang lagi, open storage lagi, ada armrest yang dual tier armrestnya. Jadi ada bagian atas seperti ini, cukup cetek buat naruh dompet. Ini dompetnya ikai, jadi colong. Dan juga di bawahnya lagi ada yang lebih dalam lagi gitu ya, kalau kalian pengen taruh barang-barang lebih banyak di sana. Joknya juga masih orisinil kintil-wintil-lintil gitu ya, jadi bagus. Dan ini pun dia fabric dan ada aksen kayak kotak-kotak gini, tangguh banget ala-ala Everest. Lagi-lagi kan kotak, serba kotak, kotak-kotak dalam dash ellipse ini, kotak-kotak juga di bagian jok sini. Pengaturan joknya dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, walaupun memang dia nggak ada seat height adjuster. Tapi satu hal yang bisa gue pastikan, posisi mengemudi mobil ini itu terasa sangat commanding. Dia tinggi banget dan kalian merasa towering over traffic. Kalau kalian lihat Agya, Brio tuh kayak ngeliatnya tuh bukan ke samping tapi ke bawah gitu. Jadi kayak ngerendahin kesannya gitu kan. Dan ini juga salah satu yang bikin enak dari Everest, ujung kap mesin itu kelihatan sampai ujung gitu ya. Karena kan dia cukup flat, makanya dia enak. Termasuk memang ini udah ditambahin juga spion tanduk untuk mempermudah manuver di hoodnya yang panjang itu. Steering wheel dia udah dilapis oleh kulit, walaupun kulitnya sudah
udah ngelope gini, tapi ya cukup normal pada umurnya gitu ya. Ini udah digoreng jadi sate kulit ayam di Bandung kalau nggak salah. Terus di sini sendiri kalian bisa atur lagi pengaturannya, dia bisa tilt walaupun belum bisa teleskopik. Nah, kemudian untuk urusan parking brake, dia parking brake itu bukan yang di sini, bukan juga yang di kaki, tapi yang model-model Panther gini ya, yang kayak seperti ini gitu, kayak Datsun. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Tuas-tuasan masih normal dan speedometer pun dia masih cukup sederhana dengan backlight hijau, RPM di kiri, speedometer di tengah, fuel gauge dan temperature gauge di bagian kanan, dan memang dia belum ada ID, belum ada MID, baru ada trip meter aja. Di bawah sini pun banyak warning termasuk untuk yang gue bilang ada diff lock dan ada untuk sistem 4x4-nya yang kalian engage via tuas di bagian sini ya. Kanan, tombol pengaturan mirror yang sudah elektrik walaupun belum electric retract, ada untuk interior illumination dan untuk buka tangki bensin yang juga sudah elektrik. Jadi udah oke banget. Door trim sama, dia banyak aksen kotak-kotak dalam elips gitu yang membuat door trimnya terlihat cukup colorful gitu ya. Dan di sini pun ada aksen silver lagi, power window, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan sesuatu yang nggak bisa nyimpen botol gitu. Jadi memang depan sini cup holder cuma 2, di sini 2 aja. Ke atas kaca day night view manual, cukup normal pada eranya, dan di atas ini pun lumayan ramai penyimpanan karena ada 2 buah sunglass holder yang bisa kalian buka. Jadi kalian bisa pakai mobil ini arogan wiu pakai kacamata hitam, lengkap untuk 2 orang gitu ya. Jadi arogannya bisa berdua. Dan juga di sini ada 2 buah sun visor yang masing-masing lengkap, udah ada kacanya walaupun memang nggak ada lampunya. Seperti itu aja. Magnetnya masih cukup kuat loh ini. Nice. Dan di bagian atas ini perlampuan dome light memang dia nggak ditaruh di depan sini. Secara unik dia ditaruh agak mundur ke belakang di sini gitu ya. Dan ini pun udah diganti LED. Dia ada dome light besar di bagian sini dan ada reading lamp juga yang disco. Ya, jadi di sini tuh bisa ini LED udah diganti, jadi bisa LED yang biasa dan juga bisa disco mode. Oke, kalau pengen masuk baris kedua dari si Everest memang sama tingginya kayak di depan, makanya kalian tetap ke bagian footstep aluminium di bagian bawah yang extend terus sampai ke bagian belakang sini gitu ya. Jadi tetap bisa kalian injak. Naiknya pun cukup mudah karena bagian atapnya ini terasa lumayan tinggi. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Ford Everest generasi pertama tahun 2005 gitu ya, yang 4x4 turbo intercooler. Di sini sendiri jok udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Untuk legroom sama sekali nggak ada masalah. Ini gua masih ada 10 jari di bagian sini, jadi terasa cukup lega dan kaki pun masih bisa dimolosin sedikit ke bagian kolong jok depan. Termasuk headroom sama juga masih ada 6 jari karena kan dia tidak sloping, dia benar-benar mengotak gitu ya ala-ala Amerika. Makanya headroom pun sama sekali nggak ada masalah. Dan di belakang sini, kalau kalian pengen taruh 3 orang, memang di bagian tengah dia nggak ke bagian headrest, tapi at least untuk mobil 4x4, dia hump bawahnya ini nggak bisa dibilang gede-gede banget. Kalian memang masih bisa taruh kaki di sini, walaupun kayak agak sedikit disetrap gitu posisinya, tapi at least masih bisa gitu ya. Jadi buat 3 orang masih acceptable, walaupun di tengah sini lebih cocok buat bocah. Nah, kalau kalian hanya berdua, kalian akan lebih leluasa untuk menikmati jok baris kedua yang gua rasa sangat empuk dan enak ini. Ini masih orisinil kintil-mintil, dan ini pun finishingnya lagi-lagi di depan gua suka fabric perforated di samping dan ada aksen kayak pixelated gitu di bagian tengah. Terasa cukup unyu gitu ya. Penyimpanan, kalian dikasih 3 buah cup holder di bagian tengah sini. Jadi kalau kalian bawa 3 orang pun masing-masing dapat 1, dan juga ada seat back pocket di bagian kedua jok depannya yang termasuk ada hal interestingnya, ntar kita jelasin kenapa gitu ya. Nah, di door trim juga ada aksen lagi yang pixelated sama kayak di joknya gitu, termasuk di sini pun ada door pocket di bagian bawah untuk kalian nyimpen beberapa hal walaupun nggak bisa nyimpen botol. Power window ada di situ dan juga door handle model chrome. Bagian atas tentunya kalian dapat double blower, dan yang gue suka dari Everest ini dia double blowernya tuh individual gitu ya. Jadi untuk bagian kontrolnya ada di sini walaupun dia hanya fan speed aja, dan dia pun ada 1 lubang di sini, 1 lubang di sini, dan ada 2 buah lubang lagi untuk yang baris ketiganya. Jadi semuanya terasa merata udaranya. Akses baris ketiga pun dibuat cukup mudah karena jok baris kedua ini udah one touch tumble gitu ya. Kalian tinggal klik aja di sini, maka dia akan langsung nge-flip dan bisa ditambal ke bagian seperti ini. Begini tuh guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Ford Everest tahun 2005. Di sini memang gua rasakan ini khusus hanya untuk bocah aja kalau pengen nyaman, karena untuk orang dewasa ini jok itu benar-benar rendah banget. Kalau kalian duduk, ini tuh duduknya kayak di kursi-kursi yang buat nyuci di belakang rumah gitu. Jadi emang pendek banget joknya. Jadi duduknya ya dingklik kayak begini. Tapi memang untuk ruangan kaki
di sini tuh nggak sempit-sempit amat karena kan mobilnya lumayan panjang. Gue masih ada nyisa kurang lebih 4 jari di bagian belakang sini gitu. Jadi legroom nggak masalah. Ini pun kalau gue reclinein lagi kayak gini gitu ya, kan jok baris kedua tuh bisa di recline sampai kayak recline banget kayak begini gitu. Ini gue masih ada di sini ruangan 2 jari. Iya, jadi memang lega untuk legroomnya. Headroom, walaupun ini agak tinggi karena theater seating, gue pun masih bisa muat dengan cukup oke. Masih ada 3 jari, jadi sama sekali gak ada masalah. Ruangan gak ada masalah, cuman joknya aja yang memang terasa agak diingklik. Fitur, kalian dapat 2 buah lubang double blower di bagian belakang sini, jadi AC tetap kerasa adem, nggak perlu nyium keringet orang baris kedua untuk orang baris ketiganya. Jadi enak. Dan juga di bagian kanan kirinya kalian dapat cup holder, walaupun di bagian kanan sini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Namun memang di baris ketiga ini kalian nggak dapat headrest belakang. Iya, jadi kalau kalian amit-amit yang nyentir ugal terus kenapa-napa, kalian akan langsung kepelitit kepalanya gitu. Tapi ya kalau gue cek di sini sih, ini jok tidak bisa di recline lagi. Jadi memang udah maksimal segini aja reclining angle-nya. Cukup nyaman lah recline-nya, nggak masalah, hanya masalah kakinya aja yang agak diingklik. Nah, oke guys, lanjut untuk bahas bagian bagasi dari si Ford Everest. Dan memang ini model pintunya itu dia side hinge ya, alias pintu kulkas. Pembukanya ada di bawah dashboard sebelah sini. Dan kalau dibuka, dia terbukanya itu ke samping. Ya cukup normal karena kan di sini ada spare tire yang besar, dia nggak mungkin pakai hatchback ke atas, meninggal pintunya gitu kan. Nah, seperti ini. Dan kalau udah dibuka, kalau ini lagi konfigurasinya 7 seater, tersisa bagasi di sini kurang lebih sekitar 1,5 jengkal. Kalau kalian pengen bawa belanjaan, groceries, golf bag, gym bag, atau koper medium 1 ditidurin gitu ya, itu masih bisa. Walaupun untuk koper large dan lain-lain nggak muat di sini. Kalau kalian pengen nambah kubikasinya, ini jok belakang bisa di 2 kali tidurin. Jadi pertama itu bisa mode flat seperti ini. Nah kayak gini, kalau udah flat kalian bisa taruh beberapa barang di atas ini, walaupun ini agak empuk gitu ya. Jadi kalau bisa barang yang nggak keras-keras amat supaya nggak ngancurin joknya. Tapi kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi dari ini, kalian bisa ditumble untuk jok baris ketiganya. Ada kayak lever gitu di bagian sebelah sini, tinggal kalian tekan aja. Dan ini bisa langsung diangkat seperti ini gitu ya. Dan ini pun ada strap yang bisa dikaitin ke headrest jok baris kedua supaya joknya itu nggak ngejeblak-jeblak ke belakang. Kalau udah begini, ini bisa menampung barang menjadi jauh lebih banyak gitu ya. Ini proper bagasi. Kalian pengen taruh koper large 3 di sini atau koper medium 5-6, itu muat gitu ya. Dan di sini lagi memang nggak ada bukaan apa-apa karena kan lagi-lagi spare tire ditaruh di bagian sini gitu ya. Jadi udah semua tuh tercover, termasuk ada tethering point hook juga di bagian bawah sini. Dan ini pun kayak lipsnya tuh gede banget gitu ya. Kalau kalian pakai buat piknik, duduk di belakang sini itu enak banget loh, bener-bener luar biasa. Di pintunya lagi ada kayak grab handle besar di sini, termasuk ada net yang bisa kalian pakai lagi-lagi buat nyimpen barang. Dan juga kalian di sini bisa dibuka untuk nge-reveal keserutan untuk bagian belakangnya. Jadi wiper washer dimasukin di bagian sini untuk yang bagian belakang. Nah, sebenarnya di jok baris ketiga ini itu ada yang interesting. Ntar kita jelasin kenapa. Termasuk di sini juga ada yang interesting. Jadi bagian bagasinya itu banyak yang interesting. Tapi overall dia cukup fleksibel dan cukup besar lah untuk SUV ladder frame. Walaupun ia gagah, kekar, dan aroganable, namun karena ia 2 kali facelift, ini yang pertama pasti ada yang obsolete. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Ford Everest 4x4. Memang Everest ini tuh off-road capable dan dia terasa sangat macho dan tangguh gitu ya. Kalau bicara soal handling tapi, kalau dibandingin Pajero dan Fortuner, ini tuh paling miserable gitu ya. Kenapa? Karena ini masih khas klasik American SUV banget. Dan ini tuh kayak banyak banget give gitu ya. Banyak banget play di bagian setirnya. Ini gue gini-giniin, ini nggak ngefek ke apa-apa ke bannya gitu. Jadi pas kalian lagi belok-belok, ini tuh banyak banget dead zone-nya gitu. Sehingga handlingnya jadi terasa kayak kapal. Orang yang kebagian duduk di baris ketiga sebelah kiri si Ford Everest ini cukup mujur. Karena dia dapat kayak armrest di bagian sini yang bisa kalian taruh tangan kalian begini gitu ya. Tapi yang duduk di bagian sebelah kanan itu agak kurang mujur. Karena ada entah hump gede apaan ini gitu. Sehingga walaupun tetap ke bagian cup holder, kalian nggak bisa taruh tangan kalian di bagian belakang sini gitu. It's such a shame. Seperti yang gue bilang, Everest ini kan warnanya tuh two-tone. Dia ada clear warna silver yang menjadi over fender sekaligus cladding bawah dari si mobil ini gitu ya. Tapi di bagian bumper belakang itu ada kayak patahan bentuk yang menurut gue kayak agak nggak masuk dan aneh banget. Harusnya ini, dia kan udah silver nih ke sini gitu kan. Nah ini harusnya ke bawah sini aja nih.
udah segini aja nih. Tapi di bumper belakang dia ada kayak tiba-tiba naik, cuing, terus mengotak, cuing ke bagian atas sini. Yang ini tuh nggak masuk kemana-mana gitu. Maksud gue kayak kenapa ada kotak ini begini, warnanya tuh out of place banget. Kalau pengen ininya silver, silvernya harusnya nyambung ke bagian samping sini. Kalau pengen ininya body color, silvernya mending di bagian bawah sini aja gitu, biar nggak merusak estetik. Namun tenang, karena formulanya yang tampil ala SUV sejati pastinya membuat mobil ini tetap punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tertinggi yang kami temukan di Ford Everest 4x4. Kalau kalian nggak butuh 7-seater, jok baris ketiga ini bisa dibuka dengan teramat sangat mudah sekali. Cara bukanya, di bagian bawah sini di kakinya itu ada kayak gini ya, kayak latch gitu yang warna kuning. Tinggal kalian tarik aja seperti ini. Udah. Kalau udah, maka ini udah bisa diangkat langsung gitu. Gampang banget. Dan ini pun handle-nya bisa kalian pakai untuk ngangkat joknya langsung keluar. Karena joknya tuh nggak berat-berat amat gitu ya. Gue bisa ngangkat ini pakai 1 tangan doang kayak gini nih. Dan kalau begini, bagasinya langsung jadi fan. Karena langsung gede banget sampai ke baris kedua. Dan baris kedua pun bisa ditambal lagi-lagi untuk menambah ruangan bagasi yang luar biasa. Di bagian seat back pocket belakang sini, itu selain dia ada pocket besar sebagaimana pada mobil umumnya, tapi dia juga ada phone holder. Iya, jadi ada khusus 2 ruangan di bagian atas ini. Ini perfect banget buat kalian taruh handphone gitu ya. Pas banget. Dan ini pun ada 2 untuk masing-masing jok. Jadi total dengan jok kanan dan kiri, kalian dapat 4 buah phone holder yang bisa memegang handphone kalian. Dan ini pun dalamnya tuh kayak empuk gitu ya, kayak busa. Jadi HP kalian pun gak akan baret. Berhubung si Everest ini pintunya side hinge, biasanya kan kalau pintu itu side hinge itu suka rawan kayak kena angin. Kalian lagi duduk di sini knep gitu kan. Makanya si Everest ini punya teknologi door stopper. Iya, jadi di bagian sini ada tulisannya lock unlock. Cara kalian nguncinya itu gampang, tinggal kalian dorong aja ini ke dalam. Nah, udah. Kalau udah begitu, ini udah terkunci. Jadi pintunya nggak akan nggak sengaja nampar kalian pas kalian lagi duduk di situ ya. Cara bukanya gampang, tinggal ditarik lagi. Udah. Bisa ditutup. Yups. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Ford Everest Pre-Facelift 2005 versi 4x4 gitu ya. Jadi menurut kita, ini tuh definisi SUV yang sesungguhnya. Sekarang kata SUV itu udah mulai manja. Udah mulai digunakan oleh banyak mobil yang menurut gua tuh tidak merupakan SUV gitu. Udah dipakai oleh mobil perkotaan, crossover gitu kan. SUV yang sebenarnya yang tidak banci gitu adalah yang seperti ini. Besar, gagah, off-road capable, dan tentunya berpenggerak 4x4. That is the true SUV. Jadi mobil seperti ini itu bisa membuat Fortuner dan Pajero Sport harusnya tuh malu gitu. Karena ini is the definition of a real SUV. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Bro Ikai dari Aspros Gitu yang udah pinjemin kita Ford Everest 4x4 ini untuk kita ulas belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, ini memang unitnya sudah sold kebetulan gitu ya. Tapi Bro Ikai pun sempat mencarikan unit-unit lainnya. Kalau kalian pengen mencarikan yang seperti ini lagi atau mobil-mobil lain, kalian bisa check out Instagramnya Aspros Gitu di bagian sebelah sini, ataupun kontak langsung Bro Ikai di bagian bawah sini. Main-main juga ke YouTube channelnya Aspros Gitu, karena tiap kali Ikai ada stok mobil dan lain-lain, dia pun selalu update di YouTube channelnya gitu ya. Part of Aspros Auto, seperti itu. Yaks, thank you banget Ikai, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_j sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, fakta menarik otomotif, dan tentunya bisa kalian request mobil-mobil langka untuk kita review seperti Everest 4x4 yang satu ini gitu ya. So sekian aja untuk si The Real SUV Ford Everest 4x4 tahun 2005. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.